Bang, saya kan menghindari makanan yang manis-manis. Nah, pertanyaannya kalau kurma itu boleh dimakan nggak sih? Kita akan bahas itu ya, tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Sudah 5 bulan saya tidak upload. Jadi beberapa bulan ini ada sedikit masalah yang kemudian menyita pikiran saya sehingga saya tidak upload. Tapi alhamdulillah sekarang masalahnya sudah beres dan saya sudah bisa upload lagi ya. Ini ada pertanyaan yang menarik teman-teman ya. Katanya adalah apa boleh makan kurma pas IF ya. Kita akan bahas itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton video ini harap di subscribe ya. Dan silahkan nanti bisa berkomentar dan diskusi di kolom komentar, tentu saja dengan komentar-komentar yang baik-baik saja ya. Nah, kita akan jawab ini. Pertanyaannya, apa boleh makan kurma pas IF? Ya, IF itu apa? IF itu adalah intermittent fasting. Artinya adalah fasting itu puasa ya. Artinya adalah kita berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Nah, intermittent fasting ini itu macam-macam ya. Ada yang 16-8. 16-8 itu artinya adalah 16 jam kita tidak makan dan 8 jam kita jendela makan. Jadi kalau kita ngomong intermittent fasting itu ada dua, ada jendela makannya, ada jendela puasanya. Jendela puasa, jendela makan. Nah, biasanya 16-8 itu jendela puasa adalah 16, 8 itu adalah jendela makan. Dalam artian selama 16 jam itu kita nggak boleh makan apapun, minum apapun yang mengandung kalori. Tapi masih boleh nih, masih boleh minum air putih, masih boleh minum teh tawar, masih boleh minum kopi pahit. Nah, kalau teman-teman mau pakai manis sebenarnya bisa aja, yaitu pakai stevia. Nah, kalau teman-teman mau mengkonsumsi misalkan minum teh manis, pakainya stevia pemanisnya. Kalau mau kopi manis, pakainya juga stevia. Nah, untuk stevianya ada di link produk yang ada di video ini ya. Silakan nanti diklik saja. Itu adalah salah satu stevia yang saya pakai. Kemudian ya ada juga yang intermittent fastingnya itu ya 18-6. 18-6 artinya 18 jam kita berpuasa, 6 jam kita makan. Tapi enggak selama 6 jam itu kita makan non-stop 6 jam ya, enggak. Tapi ada waktu tertentu selama 6 jam kita boleh makan. Lalu kemudian ketika sudah sanggup 18 jam kita berpuasa, biasanya kita akan naikin lagi jadi 24. Lalu kemudian naik lagi jadi 22, 2 atau yang terakhir 24 jam. Artinya dalam 24 jam itu kita makan cuma sekali. Nah, inilah yang disebut dengan intermittent fasting. Lalu kemudian saya kan selain menjalankan intermittent fasting, saya juga menjalankan keto. Artinya saya menjalankan intermittent fastingnya, di jendela puasa saya puasa, di jendela makannya saya menerapkan ketogenic ya, ketogenic diet. Jadi saya kemudian menjalankan itu. Nah, di ketogenic diet ini kita ya, saya terutama itu menghindari semua jenis karbo, semua jenis gula dan semua jenis tepung kecuali tepung keto. Nah, kemudian muncul tuh pertanyaan, Bang, kalau kurma boleh dimakan nggak gitu ya? Kurma kan manis gitu ya. Nah, ini pertanyaannya menarik ya, karena sebentar lagi kita bulan puasa ya, atau mungkin ketika video ini tayang mungkin sudah bulan puasa, kemudian menjadi pertanyaan kurma boleh enggak? Karena kurma itu identik dengan bulan puasa, identik dengan agama Islam ya, dan disebutkan langsung oleh Rasulullah bahwa kita itu boleh makan kurma ya 3-7 saja dalam sehari, dan kalau ini dilakukan maka ada kebaikan. Ya, karena Rasulullah itu kalau menyampaikan sesuatu pasti ada kebaikannya, ya. Karena Rasulullah itu menyampaikan sesuatu pasti ada dalam artian itu ada petunjuk dari Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan itu. Nah, makanya muncul pertanyaan, kurma boleh nggak Bang kalau di ketogenik, kan ini manis gitu ya. Nah, kita akan jawab itu teman-teman. Yang pertama adalah saya sepakat bahwa kurma itu boleh dimakan ya. Ketika Rasulullah berkata bahwa kurma itu boleh dimakan, maka walaupun kita menjalankan keto, maka kurma itu boleh dimakan. Tapi ada batasannya sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kata Rasulullah makan kurma 3-7. Artinya kita boleh makan kurma 3-7, bukan 3 kilo ya, tapi 3 biji saja ya. Ingat, Rasulullah juga nyuruhnya kan cuma 3 biji saja, bukan 3 kilo. Ya, dan kurma itu kandungannya luar biasa loh ya. Ada gula jelas, ada serat juga. Dan Rasulullah tahu bahwa nggak usah banyak-banyak, 3 aja cukup. Nah, kemudian ketika Rasulullah berkata ini, kita juga harus berpikir bahwa Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu tentang makanan, maka kita pun harus melihat bagaimana Rasulullah itu selama 24 jam hidupnya. Ya, 24 jam Rasulullah itu hidupnya adalah apa? Sering berpuasa, sering laparnya,
tidak makan 3 kali sehari seperti kita gitu loh. Kita kan kalau makan tuh 3 kali sehari ya, harus sarapan. Nanti setelah sarapan kita harus ngemil kadang-kadang kan. Belum lagi minum kopi-kopi yang manis luar biasa, belum lagi es krimnya, belum lagi cemilan keripik-keripiknya, lalu makan siang, lalu makan malam, dan kemudian setelah itu kita makan kurma ya. Nah ini kan salah sebenarnya, karena Rasulullah ketika menyampaikan kurma ini ada manfaatnya, makanlah 3-7 dalam sehari, maka kamu mendapatkan manfaat lah gitu. Redaksinya nanti teman-teman cari sendiri di internet atau tanyakan yang lebih paham. Nah ketika Rasulullah berkata seperti ini, ya tadi saya bilang, lihat bagaimana Rasulullah 24 jam hidupnya itu seperti apa ya. Nah agar kita mendapatkan manfaatnya ya kita harus meniru Rasulullah ya. Jangan sampai salah kaprah begini ya teman-teman. Banyak sekali di teman-teman kita yang muslim itu salah kaprahnya begini. Rasulullah bilang nih, kalau makan kurma nanti kita sehat, terhindar dari misalkan sihir dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian kita nih makannya asal-asalan 3 kali sehari, makannya banyak, nasinya banyak, belum tepungnya, belum gulanya. Lalu kemudian setelah makan banyak itu kita beranggapan bahwa kata Rasulullah kalau makan kurma sehat. Lalu kita udah makan banyak nih, terus kita makan kurma. Ya setelah makan kurma 3, malah kadang-kadang lebih ya, 1-2 kilo gitu ya, atau lebih. Disuruhnya 3 tapi kita makannya 30 biji. Nah itu kan sudah salah. Nah kemudian setelah makannya jorok, makan kurma juga, akhirnya terjadi apa? Wah ternyata diabetes juga gitu kan. Ternyata diabetes juga, ternyata banyak keluhan juga, ternyata sakit juga. Lalu kemudian apa yang salah? Ya, yang salah kurmanya enggak? Bukan kurmanya. Yang salah adalah ya makanan kita 24 jam itu tidak seperti Rasulullah, sehingga kebaikan yang ada di kurma itu enggak kita dapatkan. Tapi beda halnya kalau teman-teman ya. Teman-teman misalkan rajin puasa, apalagi puasanya puasa Daud ya kan, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Lalu di saat hari yang tidak berpuasa ditambah intermittent fasting dan kemudian makannya rendah gula, rendah karbo, rendah tepung. Nah, kalau ini yang dilakukan lalu dibarengi dengan makan kurma 3-7 saja, maka saya yakin pasti manfaat yang baik itu akan kita rasakan ya. Nah gitu, jadi batasannya itu ya teman-teman. Jadi kalau dibilang boleh makan kurma enggak? Boleh ya, cuma ingat agar kurma itu memberikan kebaikan pada tubuh kita, kita pun harus menjaga makanan kita seperti Rasulullah 24 jam hidupnya itu seperti apa ya. Ini juga berlaku untuk madu ya teman-teman. Untuk madu juga begitu ya. Dalam agama Islam madu itu identik sama salah satu ya, ibaratnya di Islam itu madu itu dianjurkan lah gitu ya. Nah tapi ingat ya, Rasulullah itu menganjurkan minum madu, atau dalam Islam itu madu itu baik, tapi ingat kan kita minumnya nggak segelas juga, tapi mungkin cuma 1 sendok makan ya kan, dicampur dengan air hangat atau dicampur dengan jahe atau dicampur dengan apapun. Tapi ingat ya, dia akan memberikan kebaikan ketika kita juga sering berpuasa, sering menahan lapar dan sebagainya gitu. Jadi jangan salah kaprah ya, sudah makannya jorok lalu kemudian banyak ya, lalu kita berharap dengan minum madu 1 sendok teh kita terhindar dari beragam penyakit. Nah itu salah ya. Nanti yang jadi masalah, wah ini berarti nggak bener nih hadisnya, nggak gitu. Kitanya yang salah selama 24 jam hidup kita ya. Gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu komentar saya tentang pertanyaan ini. Sekali lagi, boleh makan kurma dan madu ya, tapi anjurannya tidak banyak. Dan ingat, agar memberikan kebaikan pada hidup kita, maka kita harus sering-sering berpuasa juga, sering-sering menahan lapar juga ya. Lakukan puasa sunnah, paling bagus adalah puasa Daud. Kalau tidak puasa Daud ya puasa Senin Kamis ditambah ayamul bid ya. Kalau di hari-hari yang tidak berpuasa, lakukan intermittent fasting. Kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah madu, kemudian kurma, habatus sauda yang disebutkan langsung oleh Rasulullah itu akan memberikan efek kesehatan yang luar biasa ya. Itu mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Berjumpa di video yang lain. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.